Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Rusmiati dengan NIM 195102119 kelas B3 2019. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis VBA Excel untuk memenuhi tugas UTS Mathematical Entrepreneurship 2 dengan materi SMP kelas 7 yaitu segi 4 dan segi 3. Adapun submateri yang akan dibahas adalah tentang segi 4. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa segi 4 adalah sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi dan juga 4 buah sudut. Adapun jenis-jenis segi 4 diantaranya satu adalah persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai tempat 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama panjang, yaitu 90 derajat. Adapun ruas untuk mencari luas persegi adalah sisi dikali sisi, dan rumus untuk mencari keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 dikali S. Dengan menggunakan berbantuan VBA Excel, kita bisa untuk mencari luas dan keliling, kita bisa langsung mengetikkan di sini. Mengetikkan di sini misalkan sisi yang kita maksud adalah persegi itu mempunyai sisi adalah misalkan 5 cm. Bagaimana untuk mencari luasnya? Kita langsung tekan tombol ini, maka nilainya akan keluar. Dan bagaimana untuk mencari kelilingnya? Kita langsung tekan tombol ini, maka nilainya akan keluar. Dan bagaimana kita jika ingin memasukkan angka yang lain, kita tekan ini, hapus ini, maka semuanya akan clear, terhapus. Dan kita masukkan angka yang ingin kita masukkan, misalkan 8, lalu tekan tombol luas, maka nilai luas persegi akan keluar. Tekan tombol keliling, maka nilai kelilingnya pun akan keluar. Yang kedua adalah jenis segi 4 itu adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah dua bangun datar segi 4 yang mempunyai dua panjang sisi yang sama panjang, dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB panjang dan sejajar dengan CD, sisi BC panjang dan sejajar dengan AD. Sisi AB disebut panjang dan sisi BC disebut lebar. Adapun rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar, dan kelilingnya adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Ini sama seperti persegi, kita bisa langsung memasukkan rumus di sini. Panjangnya misalkan yang kita maksud adalah 9 meter dan lebarnya adalah 8 meter, kemudian kita tekan tombol luas, maka secara otomatis akan keluar panjang dikali lebar. Kemudian kita tekan tombol keliling, maka secara otomatis akan keluar. Yang ketiga adalah jenis dari segi 4 itu adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai dua pasang sama panjang dan sejajar, serta memiliki dua pasang sudut lancip dan sudut tumpul yang sama besar. Adapun rumus dari jajar genjang, rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Alas itu yaitu panjang AB, dinamakan A. Sini adalah alas maksudnya. Dan untuk mencari keliling jajar genjang adalah 2 dikali A dikali B, yaitu 2 dikali panjang AB dan juga panjang BC. Misalkan diketahui bahwa panjang AB-nya adalah 65,
panjang kita hapus dulu. Panjang AB-nya adalah 65, panjang sisi B-nya adalah 7, dan diketahui tingginya adalah 40. Berapakah luasnya? Maka nilainya akan keluar. Dan berapakah kelilingnya? Maka nilainya akan keluar. Yang keempat adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi empat yang memiliki 4 sisi, yaitu 2 sisi yang sejajar, 2 sisi yang sejajar yang tidak sama panjang. Ini dengan ini sejajar, tapi tidak sama panjang. Dan maksudnya trapesium adalah segi empat yang mempunyai 4 sisi, yaitu 2 sisi sejajar dan tidak sama panjang, dan 2 sisi sejajar yang sama panjang, yaitu sisi AB sejajar dengan CD tetapi tidak sama panjang, sisi BC sejajar dengan AD yang sama panjang. Adapun luas untuk mencari luas trapesium adalah setengah dikali A ditambah B dikali T. A di sini adalah panjang sisi AB dan B itu adalah panjang sisi CD. Tinggi adalah ini, yang di garis ini adalah tinggi. Dan untuk mencari keliling yaitu panjang sisi AB ditambah panjang BC ditambah CD ditambah DA. Untuk membuktikan rumus di sini, misalkan diketahui dari contoh soal, misalkan yang saya gambarkan di sini adalah trapesium siku-siku ya, yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang dan sejajar. Misalkan di sini diketahui bahwa panjang AB adalah 22 cm. Kita masukin dulu. Di sini ini adalah misalkan kita kasih itu 22 cm. Ini panjang AB ya, 22 cm. Nah, di sini di bawah. Dan kemudian diketahui bahwa panjang B adalah 10 cm. Kemudian diketahui bahwa tingginya adalah kita masukin lagi, misalkan diketahui di sini bahwa tingginya adalah 8 cm. 8 cm.
Nah, ditanyakan adalah kita diketahui yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi AD. Sisi AD itu sama dengan sisi BC. Nah, di sini kan diketahui bahwa panjang DC itu 10, panjang AB sama dengan 22. Karena garis ini itu sama dengan ini, berarti panjang dari sini ke sini adalah 10 cm. Sedangkan panjang dari AB dari A ke B itu 22 cm. Langkah yang pertama itu yaitu kita kurangi 22 cm dikurang 10 cm itu adalah 12 cm. Berarti panjang dari A ke sini, dari B ke sini adalah 12 cm. Kemudian kita bagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Kasih 6 cm. Nah, 6 cm di sini misalkan. Yang dicari itu adalah, sekarang telah diketahui ya, bahwa panjang dari ini, panjang ke sini adalah 8 cm dan dari A ke sini adalah 6 cm. Nah, untuk mencari panjang AD di sini, kita itu harus menggunakan rumus Pitagoras. Sebab ini kalau dipotong itu akan menjadi segitiga siku-siku yang bentuknya seperti ini. Nah, yang bentuknya seperti ini. Tadi diketahui kan bahwa tingginya, berarti tinggi adalah ini, A, bahwa tingginya adalah berapa? 8 cm, 8 A-nya misalkan 8 cm, dan alasnya yang di bawah yaitu ini. Kalau di sini dikasih misalkan di gambar yang sama itu ditandai dengan B. B-nya tadi 6 cm ya. 6 cm ini kebetulan udah ada angkanya. Yang dicari itu adalah berapa panjang AD. Kita mengetahui bahwa rumus Pitagoras itu adalah jika yang dicari A yaitu akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika yang dicari B yaitu hasil dari C kuadrat, akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Jika yang dicari C yaitu akar dari A kuadrat ditambah B. Berarti yang di sini yang dicari adalah C di sini. Kita dengan memasukkan tadi yang telah diketahui bahwa A-nya adalah 8 dan B-nya adalah 6, yang dicari adalah C, kita tekan di sini berapakah? Yaitu 100. 100 di sini masih dalam bentuk akar ya. Apabila 100 dikeluarkan, maka hasilnya menjadi di sini saya menggunakan rumus Excel biasa, yaitu sama dengan SQRT. Nah, kita mencari akar dari 100 itu berapa? Nah, akar dari 100 itu ternyata 10. Berarti diketahui bahwa di sini panjang di atas ini, panjang AD itu adalah 10. Sekarang kita telah mengetahui bahwa panjang sisi AD adalah 10, panjang BC sama 10, panjang CD adalah 10, dan panjang dari A ke B 22.
Kemudian bagaimana untuk mencari luas? Untuk mencari luasnya yaitu setengah dikalikan A ditambah B dikalikan tinggi. Panjang AB yaitu tadi telah diketahui ya, panjang A yaitu panjang A dari A ke B itu 22 cm. Kemudian panjang BC sama dengan panjang AD yaitu 10 cm. Panjang CD telah diketahui yaitu 10 cm. Panjang AD diketahui yaitu 10 cm dan tingginya diketahui yaitu 8. Nah, bagaimana mencari luasnya? Yaitu untuk mencari luasnya, ini bukan luas, kebetulan udah ada angkanya. Kita tekan di sini, maka nilai luasnya akan keluar. Dan kita tekan kelilingnya di sini, maka nilainya akan keluar. Seperti ini, yaitu dengan untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu dengan menggunakan bantuan rumus Pitagoras di sini. Yang kelima itu adalah belah ketupat. Bagian dari segi 4 itu adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar, tetapi bukan merupakan sudut siku-siku. Bahwa diketahui rumus luas belah ketupat itu setengah dikali D1 masih di sini adalah diagonal 1 dan D2 dikali D2 yaitu diagonal 2. Diagonal 1 itu panjang A ke C dan diagonal 2 itu panjang dari B ke D. Adapun rumus dari belah ketupat yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang AD. Atau karena sama-sama tadi mempunyai 4 sisi yang sama panjang, atau bisa dikenal dengan 4 dikali S. Hampir sama dengan persegi ya, 4 dikali S. Nah, misalkan di sini ada contoh soal seperti ini. Diketahui terbentuk gitu panjang ketupat itu yang kepanjangan diagonalnya itu adalah panjang diagonalnya masing-masing itu D1-nya, diagonal satunya yaitu 36 cm dan diagonal 2-nya adalah 40 cm. Misalkan kita tulis di sini diagonal D1-nya yaitu tadi berapa? 36. 36 ya. Kita taruh di sini D1 nih di sini 36 dan D2-nya yaitu 40. Di sini 40, 36 dan 40 ya. Harusnya di tengah-tengah ya nyimpennya. 40. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi belah ketupat, keliling, dan juga luasnya. Diketahui kan bahwa D1-nya itu adalah D1 40, D2 adalah 36. Apabila kita dibelah ini menjadi
segitiga, ini yang ini menjadi segitiga, maka eh, ini panjang A ke C itu maka dipotong 40, 36. 36 dibagi 2 itu berapa? 36 dibagi 2 itu adalah 18. Dari sini aja ya. D1 misalkan ini D1 sama dengan 36. Kita bagi 2 itu maka menjadi 18. Kemudian diketahui bahwa D2 itu adalah 40. D2 sama dengan 40. Jika kita belah, ininya dibelah, dibagi 2 berarti 20 cm. Sekarang kita sudah tahu, misalkan di sini kita kasih misalkan O ya. Kita misalkan di tengahnya itu kasih O di sini. Ini anggap sajalah O, ini di sini O. Jadi panjang O ke C itu yaitu 20 cm, 18 cm, panjang O ke D itu yaitu 20 cm. Nah, untuk mencari sisi itu sama seperti hal yang kita lakukan pada trapesium, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Yaitu mencari panjang sisi S. Panjang sisi S diketahui seperti ini ya. Nah, gambarnya tidak jauh sama seperti ini ya. Panjang A-nya adalah tadi berapa? 20 dan panjang B-nya adalah 18. A-nya adalah 20, panjang B-nya adalah 18. Berarti yang dicari kalau sisi kemiringan itu berarti C ya. Kita tekan ini C. Hasilnya adalah, bentar. Oh. Di sini 48 ya, saya tadi salah menyebutkan. Di sini adalah 48. Jadi panjangnya 48. Jadi di sini adalah 24. Nah, jadi panjang A-nya 18, panjang B-nya adalah 24. Kemudian kita tekan ini. Ininya 18, panjang ininya 24. Kemudian tekan ini hasilnya adalah 900. Ini belum diakarkan ya. Akar dari 900 itu berapa? Akar dari 900 itu berapa? Kemudian enter. Akar dari 900 itu adalah 30. Berarti diketahui di sini adalah panjang sisinya adalah 30. Sisinya adalah 30. Nah, kita diketahui bahwa panjang sisinya adalah 30, panjang diagonal satunya 36, panjang diagonal duanya 24. Sama halnya ya, untuk mencari panjang sisi sama dengan trapesium, yaitu menggunakan rumus Pitagoras. Kemudian kita tekan di sini untuk mencari ruasnya, maka akan muncul, dan kita tekan di sini untuk mencari kelilingnya, maka akan muncul. Hanya saja jika sisinya belum diketahui di antara ini juga berlaku untuk ini jajar genjang. Jika belum diketahui ini sisinya, maka kita membutuhkan bantuan rumus Pitagoras ini. Yang keenam yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bagian
dari persegi panjang, dari segi empat, bagian dari segi empat, yang mempunyai dua panjang sisi yang sama panjang. Ini panjang AB, panjang BC yang sama panjang dan sama besar. Ini juga sisi AD dengan CD sama panjang dan sama besar sudutnya. Adapun rumus dari layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Yaitu diagonal 1 sama seperti pada belah ketupat. Diagonal 1 yaitu A ke C, diagonal 2 yaitu B ke D. Hanya saja ini tidak sama panjang, jadi ada yang berbeda. Adapun jika diketahui di sini adalah untuk mencari salah satu sisinya yang belum diketahui adalah dengan menggunakan caranya adalah sama dengan menggunakan rumus Pythagoras. Misalnya diketahui diagonalnya adalah berapa? Diagonalnya adalah 26. 36 misalkan 36. Diagonal satunya 36. Diagonal 2-nya adalah 40. Sisi ininya adalah sisi satunya yaitu BC ini. BC sama BA itu adalah 8. Dan sisi panjang AD sama CD-nya adalah sama-sama 9. Maka kita akan hitung luas di sini adalah 720. 40 dikali 36 dibagi 2, hasilnya adalah 720. Adapun sisi dikali sisi ditambah sisi, panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang AD, itu 8 dikali 2 berapa? 8 dikali 2, 16, kelilingnya 34, 16, 9 ditambah dikali 2 adalah 18. 18, 8 tambah 8, 16 ditambah 18 hasilnya adalah 34. Ya kan, sisi kelilingnya sama 34. Jadi sisi satu di sini yaitu panjang AB dan panjang BC. Sisi 2 di sini adalah panjang CD dan panjang AD. Jadi yang misalkan satu sisi yang belum kita ketahui adalah solusinya dengan menggunakan rumus Pythagoras di sini. Seperti itu penggunaan media berbasis VBA Excel pada materi segi 4 dan segi 3 untuk mencari luas pada materi segi 4 dan segi 3, submaterinya itu segi 4 untuk mencari luas dan keliling segi 4. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.